Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Grebek pesta sabu-sabu, 3 pelaku diringkus polisi. Tiga karung ganja disita polisi dari sebuah rumah kontrakan di Bukit Tinggi. Jaksa kembalikan berkas, minta polisi terapkan pasal pembunuhan berencana. Mendapatkan laporan warga tentang adanya pesta narkoba, sejumlah polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah di kawasan Pampangan, pusat kota Padang, pada Rabu malam. Benar saja, polisi menangkap 3 pelaku yang bernama Mul, Yudi, dan Yandi. Setelah diperiksa dan digeledah, polisi menyita barang bukti 6 paket kecil sabu-sabu. Dari pengakuan mereka bertiga, barang haram itu akan dikonsumsi secara bersama-sama, namun berhasil digagalkan petugas. Istri Mul histeris saat mengetahui suaminya ditangkap polisi atas kasus narkoba. Disaksikan pihak RT dan RW setempat, pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pemasok sabu-sabu kepada mereka. Dilakukan penggerebekan di rumah tersebut, diamankan 3 orang pelaku yang lagi asik pesta narkoba. Di antara 1 pelaku ditemukan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu beserta alat hisap, dan selanjutnya kami lakukan penggeledahan. Di kamar terduga pelaku, tim berhasil mengamankan atau menemukan 5 paket narkotika jenis sabu lagi, dan total keseluruhannya ada 6 paket yang diamankan. Ketiga pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan warga berkerumun menyaksikan proses pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cilegon di Jalan Veteran, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Bukit Tinggi, pada Rabu sore. Sejumlah polisi berpakaian bebas menggeledah salah satu rumah kontrakan yang berada di kawasan padat permukiman. Di rumah itu, polisi menyita 46 paket besar ganja yang terbungkus lakban kuning yang disimpan dalam 3 karung plastik besar. Dari informasi yang diketahui, polisi dari Polres Cilegon datang ke Bukit Tinggi untuk menyita barang bukti yang tersangkanya telah mereka tangkap terlebih dulu di Cilegon, Banten. Kalau pastinya berapa nggak tahu, cuman udah diikat-ikat 46 kotak. Udah diikat-ikat. Udah dilakban ya? Iya, udah dilakban ya. Itu ganja atau apa tadi itu, Bu? Ganja. Ganja saja? Iya, ganja. Oke, makasih, Bu. Ya, Ibu RT berapa, Bu? RT 2, RW 2. Tidak hanya membawa barang bukti ganja, polisi juga membawa seorang ibu rumah tangga yang diduga merupakan istri pemilik barang haram itu. Semua ganja dibawa ke Polresta Bukit Tinggi untuk dititipkan sementara. Hingga Kamis siang, belum ada tanggapan dari pihak kepolisian Polresta Bukit Tinggi terkait penemuan 3 karung ganja itu. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dalam keterangan persnya pada Rabu petang, Kejaksaan Negeri Pariaman menyatakan telah mengembalikan berkas penyelidikan polisi terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan IS terhadap Nia Kurniasari.
Kejaksaan telah meneliti hasil penyelidikan oleh penyidik dan meminta polisi untuk melengkapinya dengan menerapkan pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP. Sebab berdasarkan rekonstruksi yang telah dilakukan, ada potensi berencana yang dilakukan tersangka. Di perkembangan kasus Indragon, kami sudah menerima berkas dan setelah dilakukan penelitian oleh tim jaksa peneliti, masih ada kekurangan yang harus dilengkapi oleh penyidik. Sekarang posisinya berkas perkara sudah kami kembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Salah satunya adalah mungkin penambahan pasal, karena berdasarkan hasil rekonstruksi kemarin, sepertinya ada potensi yang mengarah kepada pasal 340 atau pembunuhan berencana. Sebelumnya, saat rekonstruksi digelar, Kajari Pariaman menyatakan bahwa kejaksaan baru bisa menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan diterapkannya pasal pembunuhan berencana, maka harapan keluarga dan masyarakat yang bersimpati terhadap kasus ini akan terwujud untuk memberikan hukuman mati terhadap tersangka yang tega membunuh dan memperkosa gadis penjual gorengan keliling itu. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kobaran api membakar bangunan Sekolah Dasar Negeri 04 Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, 50 Kota, pada Rabu malam. Banyaknya barang yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menyebar dan membesar. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 7:30 malam itu diketahui warga bermula dari salah satu ruang kelas yang mengalami hubungan pendek arus listrik. Dalam waktu singkat, api langsung menjalar ke ruangan kelas lainnya. Tidak hanya ruangan kelas, api juga merembet ke ruang guru dan musala yang saling berdekatan. Mobil pemadam kebakaran dari 50 kota, Payakumbuh dan Agam yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Dalam tempo lebih kurang 2 jam, api bisa dikuasai petugas pemadam kebakaran. Tadi kami dapat telepon dari warga saat terjadi kebakaran di SD 04 Simalanggang. Di saat kami di lokasi, api sudah besar. Lalu kami telepon pemadam kebakaran. Dari informasinya dari lokal gitu. Dari lokal kelas 1. Ada 8 kelas yang kena terbakar, ada 1 musala, ada 1 kantin. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi dari Polres Payakumbuh masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Laporan dari masyarakat telah terjadi kebakaran di SD 04. Jadi akibat dari kebakaran ini mungkin dalam proses penyelidikan kami saat ini diperkirakan kejadian pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Namun dampaknya, murid di sekolah itu tidak punya tempat belajar untuk waktu yang lama karena belum diketahui di mana mereka akan menumpang belajar untuk sementara waktu. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.